Oke, selamat pagi kelas 5 dan kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Papa harap semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan selalu dalam pemberkatan Tuhan. Nah, sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 14 Mei 2020, sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak mengajak kalian semua untuk menenangkan hati dan pikiran, untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena kami masih diberikan lagi waktu untuk menikmati hari baru, hari yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memulai setiap tugas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Silakan dibuka Alkitabnya. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 3, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Dan Bapak akan bacakan ayatnya yang ke-7. Silakan kalian ikuti firman Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, sekali lagi, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini Bapak beri judul dilahirkan kembali atau lahir baru. Nah, dalam pembacaan hari ini ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang ahli Taurat dan pemimpin agama bagi orang Yahudi. Pada ayat dan pasal sebelumnya, di pasal kedua, Yesus telah mengadakan mujizat-mujizatnya, yang salah satunya yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya, pada pasal yang kedua di ayat sebelumnya, itu pada saat itu Yesus mengadakan mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, di antara kalian apakah ada yang tahu kira-kira tempatnya di mana Yesus melakukan mujizatnya mengubah air menjadi anggur? Ya, Bapak harap semua sudah tahu ya jawabannya. Tempatnya adalah di perkawinan di Kana. Nah, banyak orang yang berbondong-bondong datang bukan ingin melihat Yesus, melainkan melihat hasil mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di saat itu. Sekali lagi, banyak orang yang berbondong-bondong datang bukan ingin melihat Yesus, melainkan ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita itu lupa mensyukuri berkat yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Karena mungkin sibuk dengan menikmati apa yang kita terima, sibuk dengan merasakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita lupa untuk mensyukuri hal itu. Kita lupa dengan sumber berkat yang diperoleh, yang kita terima, yaitu Yesus Kristus. Nah, lanjut pada ayat selanjutnya. Namun berbeda dengan Nikodemus. Di sini Nikodemus penasaran dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Ya, Nikodemus penasarannya agak lain, dan ia punya alasan yang tersendiri dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Karena ia paham tentang hukum Taurat. Jadi jika ada orang yang bisa melakukan mujizat seperti mengubah air menjadi anggur, itu berarti penyertaan Allah.
Makanya Nikodemus datang kepada Yesus pada ayatnya yang kedua. Silakan dilihat. Ia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan atau menjadikan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, pada ayatnya yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian kembali Nikodemus agak heran di saat itu, dan jawaban Yesus pada ayatnya yang keempat, jawaban Nikodemus pada ayatnya yang keempat, "Bagaimana mungkin orang yang sudah tua atau orang yang sudah lahir harus dilahirkan kembali dan harus masuk ke dalam rahim ibunya?" Nah, kembali di ayatnya yang ketujuh. Lanjut ayatnya yang ketujuh. Yesus berkata, "Janganlah engkau heran. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, ini yang merupakan pertanyaan bagi kita semua. Lahir baru atau dilahirkan kembali itu bagaimana dan seperti apa? Sekali lagi, pertanyaannya bagi kita, lahir baru atau dilahirkan kembali itu seperti apa dan bagaimana? Di sini Bapak catat, lahir baru itu selalu identik dengan pertobatan. Namun ada bagian yang harus perlu kita ketahui, yaitu kita yang dulunya mati karena dosa di bawah hukum Taurat atau diperbudak oleh dosa-dosa kita, kita mau hidup kita diselamatkan, dilahirkan kembali, dan diperbaharui setiap hari. Sekali lagi, lahir baru selalu identik dengan pertobatan, namun ada bagian yang harus perlu kita ketahui, yaitu kita yang dulunya mati karena dosa di bawah hukum Taurat atau diperbudak oleh dosa-dosa kita. Kita mau hidup kita diselamatkan, dilahirkan kembali, dan diperbaharui setiap hari. Ya. Kemudian di sini Bapak catat juga, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Ya, kita sudah menerima anugerah keselamatan, yaitu penebusan dosa. Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Jadi kita sudah menerima anugerah keselamatan itu yang asalnya dari Tuhan. Kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan kita, itu semua untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalian semua sudah melakukan tindakan apapun itu, dan itu semua dikembalikan ya, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau jangan sampai hanya untuk kepentingan diri kalian, kepentingan diri sendiri. Contoh misalkan yang paling praktis dan paling konkret, misalnya ya, devosi pagi seperti hari ini. Apakah kalian mengikuti setiap devosi di setiap pagi mulai dari hari Senin sampai Jumat? Ya, itu karena keterpanggilan iman kalian atau karena menjalani rutinitas yang sudah dilakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat? Karena mungkin sudah terjadwal Senin sampai hari Jumat, mulai seluruh tugas melakukan devosi. Nah, apakah kalian terjebak dengan rutinitas itu, atau memang kerinduan besar kalian, ya, keterpanggilan iman kalian mau ya, bangun pagi, mau bersyukur kepada Tuhan, mengikuti ibadah devosi pagi? Nah, semoga dengan perenungan firman Tuhan hari ini membuat kita semua sadar dan mau melakukan segala sesuatu dalam dunia ini berdasarkan keterpanggilan iman kita, untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri bagi kita. Sekali lagi,
Semoga dengan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini membuat kalian dan kita semua sadar dan mau melakukan segala sesuatu dalam dunia ini berdasarkan keterpanggilan iman kita untuk mensyukuri apa yang kita terima, ya, mensyukurnya itu kepada Tuhan, dan semua dikembalikan demi hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur Tuhan ketika di pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami memohon biarlah Engkau menyertai tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan jauh dari semuanya itu Tuhan, kami tetap memohon ampun setiap salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.